Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Feryadi dengan NIM 236500063. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, yaitu mengenai kasus-kasus dalam kejahatan cyber. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya dan penjelasannya. Yang pertama yaitu jenis kejahatan peretasan. Ini kasus pertama yaitu tentang di mana Barreskrim Polri tangkap WNI pembeli platform trading International Market.com merugikan perusahaan sebesar 6,67 miliar. Yaitu di mana pembobolan platform trading Market.com, seorang warga negara Indonesia berinisial HS, distributor aksesori komputer, ditangkap Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri karena melakukan illegal akses pada platform perdagangan aset kripto International Market.com milik Finalto International Limit di London, Inggris. AS memanfaatkan celah kerentanan sistem input nominal fitur jual beli untuk memasukkan angka palsu, sehingga platform otomatis memberikan deposit USD tanpa transaksi sah menggunakan 4 akun fiktif dari KTP internet, menyebabkan kerugian sebesar 6,67 miliar. Wartipidisber Barreskrim Polri KBP Andri Sudarmadi SIK MH menyatakan kasus terungkap dari laporan perusahaan pada September 2025 saat konferensi pers di Jakarta Kamis 20 dan 11 2025. Apun baca artikel Tribratenews Polri, Barreskrim Polri tangkap WNI pembobolan platform trading internasional market rugikan perusahaan Rp 6,67 miliar. Selengkapnya di sumber di bawah ini. Selanjutnya kasus yang kedua yaitu polisi tangkap pemilik akun X Bejorkanesia di Minahasa diduga hacker Bejorka palsu. Penangkapan hacker Bejorka palsu di Minahasa berinisial WFT 22 asal desa Totolan, Kakasbara, Minahasa, Sulawesi Utara ditangkap Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya karena mengaku sebagai hacker Bejorka dan mengklaim meretas 4,9 juta data nasabah bank swasta. WFT mengunggah tampilan database nasabah di akun X Bejorkanesia sejak Februari 2025. Kirim pesan ke akun resmi bank dan tawarkan data di dark web sejak 2020. Meski polisi verifikasi klaimnya palsu, Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyatakan penangkapan pada 23 September 2025 bermula dari laporan bank pada April 2025. Saat konferensi pers di Polda Metro Jaya Kamis tanggal 2 bulan 10 2025, baca artikel detik.com, hacker Bejorka ditangkap terancam 12 tahun penjara. Selengkapnya di sumber di bawah ini. Selanjutnya kasus yang ketiga yaitu kronologi lengkap 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual, di mana peretasan masalah akun pengguna. Seorang hacker bernama Gnostic Players membobol database Tokopedia sehingga jutaan data pengguna Troxpass hacker tersebut mengklaim mencuri data dari 91 juta akun, termasuk email dan nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan hash paspor yang dijual di forum dark web Linux Market. Menurut laporan dari platform Hive, IBAN, PWNet, HIBP, dan media nasional, insiden ini terdeteksi pada Mei 2020 setelah hacker memposting sampel data 15 juta pengguna untuk membuktikan kebenarannya
Baca artikel kompas.com Tokopedia kena hack 9 juta data pengguna bocor, selengkapnya di bawah ini. Selanjutnya jenis kejahatan keuangan online. Kasus pertama yaitu kasus scam. Di Indonesia tertinggi di dunia, capai 274.000 laporan dalam setahun, di mana lonjakan laporan scam OJK Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya OJK melalui Satgas pasti mencatat 274.722 laporan penipuan keuangan digital sepanjang November 2024 hingga September 2025 dengan kerugian mencapai rupiah 6,1 triliun hingga rupiah 7 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Frideka Widyasari Dewi menyatakan modus utama adalah penipuan jual beli online, 53.928 laporan, Rp 988 miliar kerugian. Diikuti social engineering dan pinjol fiktif via WhatsApp. Indonesia mencatat jumlah laporan tertinggi di dunia, rata-rata 874 laporan per hari dengan 443.235 rekening teridentifikasi. Ungkap Friderica dalam gathering media OJK di Purwokerto Sabtu 18/10/2025. Atau baca artikel Stabilitas ID kasus scam di Indonesia tertinggi di dunia capai 274.000 laporan dalam setahun, selengkapnya di link bawah ini. Selanjutnya kasus yang kedua yaitu cerita Pasutri Sukabumi terjerat pinjol ilegal modus salah transfer, di mana modus salah transfer pinjol ilegal pasangan suami istri Dendi 32 dan Ayu Yulia 32 warga Kelurahan Sabang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi menjadi korban pinjaman online ilegal setelah tertipu modus salah transfer rupiah 5 juta. Ayu menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang mengakui salah kirim uang, sehingga ia mengembalikan dana ke rekening lain yang diminta pelaku. Tak lama kemudian notifikasi tagihan pinjol fiktif membanjiri ponselnya meski tak pernah mengajukan pinjaman dengan dugaan data KTP, nomor HP, dan rekening dicuri untuk utang palsu. Kasih Humas Polres Sukabumi Kota AKP Astuti Setianingsih mengkonfirmasi kasus ditangani unit ketiga TPT Satreskrim dengan nomor laporan STPL 210/9/2025 saat ditemui di Polres Sukabumi Kota Selasa tanggal 16 bulan 9 2025 atau baca selengkapnya di artikel dt.com cerita Pasutri Sukabumi terjerat pinjam ilegal modus transfer, selengkapnya di bawah ini, link di bawah ini. Selanjutnya kasus yang ketiga, di mana OJK 1.460 kasus penipuan digital di Sultra merugikan masyarakat sebesar 21,8 miliar. Di mana lonjakan penipuan digital OJK Sultra, Otoritas Jasa Keuangan, OJK Sulawesi Tenggara mencatat 1.465 kasus scam atau penipuan digital sepanjang Januari hingga awal Desember 2025, merugikan masyarakat sebesar 21,8 miliar melalui modus jual beli online, fake scan, investasi bodong, dan penawaran kerja palsu. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha menyatakan kasus terbanyak di Kota Kendari 579 laporan, Konawe 143, Kolaka 137, dan Bau-Bau 120 saat ditemui di Kendari Kamis awal Desember 2025. Baca artikel antara Neo Sultra OJK 1.460 kasus penipuan digital di Sultra rugikan masyarakat sebesar 21,8 miliar, selengkapnya di sumber link di bawah ini. Selanjutnya jenis kasus pencurian identitas. Kasus pertama yaitu Polda Bali ungkap sindikat pencurian data pribadi di Kendari dari Kamboja, di mana sindikat rekening bank
Untuk judi online, 6 anggota sindikat pencurian data pribadi di Bali dipimpin Kustanti Prawarna 43 ditangkap Direktorat Reserse Cyber Polda Bali karena mengumpulkan ratusan KTP, KK, dan rekening bank dari warga miskin seperti ojol dan penjaga toko. Mereka merekrut korban dengan imbalan Rp 300 sampai 500 ribu per rekening baru yang dibuka secara daring, lalu data dikirim ke buron atau di Kamboja untuk judi online dan pengelabuan pajak. Direktur Reserse Cyber Polda Bali Kombes Pol Renevli dan Edian Chandra mengatakan operasi sejak September 2024 meraup ratusan juta rupiah terungkap dari laporan korban yang didatangi bank soal transaksi mencurigakan. Saat konferensi pers di Mapolda Bali Rabu 9/7/2025. Baca artikel Antara News. Polda Bali ungkap sindikat pencuri data pribadi di Kendal dari Kamboja, atau singkatnya di sumber di bawah ini. Selanjutnya kasus yang kedua yaitu peretasan kartu kredit, yaitu Polri Kepolisian Jepang ungkap kasus peretasan kartu kredit, di mana peretasan kartu kredit warga Jepang. 2 warga negara Indonesia berinisial DK dan SB ditangkap terkait peretasan kartu kredit 8 warga Jepang untuk transaksi ilegal di marketplace seperti Bestock dan Tsukumo Netshop. DK beroperasi dari Indonesia menggunakan Hacking Tools 16 Shop untuk mencari data nomor kartu kredit, email paspor, KTP NIK, dan paspor. Sementara SB di Jepang belanja barang elektronik senilai Rp 1,6 miliar yang dijual kembali untuk kirim hasil ke DK. Brigjen Pol Adi Vivi Agusti Bajar, Dir Tipis Siber Baris Krim Polri, mengungkapkan kasus ini bermula dari laporan korban Jepang periode 2016-2021. Saat konferensi pers bersama ATC Polri Jepang Takayuki Miyagawa di Jakarta Selasa tanggal 8 bulan 8 2023. Baca artikel Tribrata News. Polri Kepolisian Jepang ungkap kasus peretasan kartu kredit. Selengkapnya di link bawah ini. Selanjutnya kasus yang ketiga, dicuri data konsumen ekspedisi dijual senilai 2.500, di mana penyalahgunaan data Ninja Expert 3 tersangka termasuk pekerja harian lepas berinisial T di cabang Lengkong Bandung ditangkap Direktorat Cyber Polda Metro Jaya karena mencuri 10.000 data konsumen Ninja Express periode Desember 2024 Januari 2025. T memanfaatkan kelengahan karyawan resmi untuk akses ilegal sistem OPV2, membocorkan nama pemesanan, nomor HP, alamat jenis pesanan, dan biaya COD yang dijual. Rp 2.500 per data ke otak sindikat GDPO biar PMB mantan kurir. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya Kombes Pol Rafdes Ananda Gultom mengungkapkan kasus bermula dari 100 kopling paket palsu berisi kain perca dan koran. Saat konferensi pers di Polda Metro Jaya Jumat 11 bulan 7 2025, baca artikel detik.com, dicuri data konsumen ekspedisi dijual 2.500 lengkapnya di link bawah ini. Mungkin itu saja mengenai tugas cybercrime dan cyber law. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.